Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Asrul Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K khususnya untuk guru di tahun 2021. Sebelum kita masuk di pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Untuk ketentuan seleksi administrasi ini saya ambilkan dari beberapa sumber, salah satunya dari lewat virtual Kemenpan RB dan juga Pasalnas secara umum ya, dan dengan pemerintah daerah, di mana ketentuan seleksi administrasi P3K guru di tahun 2021 ini agak berbeda dengan ketentuan yang ada sebelumnya. Yang pertama, ketentuan seleksi administrasi yang pertama adalah dokumen administrasi akan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Jadi ini adalah suatu kemudahan yang diberikan oleh Pasalnas sehingga dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Namun untuk guru honorer harus tetap menyiapkan ya, paling tidak ada satu dokumen yang harus disiapkan, yaitu berupa pas foto ya, dengan latar belakang warna merah biasanya dengan ukuran 100 hingga 200 kilobyte ya, 100 sampai 200 KB. Karena tidak mungkin bagi Kemendikbud untuk menyiapkan foto semua peserta ya. Dan biasanya yang diminta oleh Pasalnas adalah foto terbaru. Nah, jadi bersiap-siaplah bagi guru-guru honorer untuk mempersiapkan ya foto terbaru, pas foto berlatar warna merah ukuran 100 hingga 200 KB. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, seleksi dan verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi seleksi dan verifikasinya itu oleh Kemendikbud berupa verifikasi terhadap data-data peserta ya, calon peserta atau data-data guru honorer, di mana data-data itu harus sinkron antara data Dukcapil kemudian dengan data Dapodik. Misalkan terkait dengan NIK ya, hal yang paling urgent karena NIK itu adalah identitas kita. Nah, NIK itu harus terintegrasi antara Dukcapil dan Dapodik. NIK yang terdaftar di Dapodik itu harus yang sudah terdaftar di data Dukcapil. Nah, ini ada beberapa kejadian ya, dimana data yang NIK yang terdaftar di Dapodik itu tidak sama dengan data Dukcapil. Maka segera melapor ke Dukcapil agar segera terselesaikan ya masalah tentang NIK tersebut. Kemudian untuk yang poin yang ketiga, verifikasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik lebih dahulu. Apabila tidak sesuai, kemudian dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Nah, jadi di proses pendaftaran nanti data guru honorer itu akan diverifikasi masuk ke dalam sistem pendaftaran itu berdasarkan verifikasi sertifikat pendidik lebih dahulu. Misalkan dengan memasukkan NIK kemudian teridentifikasi bahwa itu namanya adalah si A seperti itu. Kemudian apabila dia memiliki sertifikat pendidik, maka sertifikat pendidik itu adalah yang menjadi verifikasi pertama kali. Jadi peserta yang memiliki sertifikat pendidik tentunya yang linear dan sesuai dengan jabatan ataupun formasi yang dilamar, maka dia mendaftar menggunakan serdik itu. Akan tetapi apabila serdiknya tidak sesuai ataupun guru honorer tersebut tidak memiliki sertifikat pendidik, maka akan dilakukan verifikasi berdasarkan kualifikasi pendidikan atau ijazah S1-nya, S1 atau D3. Nah, ini adalah poin yang ketiga. Kemudian untuk poin yang keempat, di poin yang keempat ini verifikasi atas sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan itu berdasarkan surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 /B B1 /GT 0201 /2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan PPPK tahun 2021.
Ini adalah dasarnya untuk melakukan verifikasi atas sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru honorer ataupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing calon pelamar seleksi P3K guru ini. Kemudian inilah bentuknya seperti ini. Jadi surat edaran ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan atau DGTK ya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu guru ataupun teman-teman guru-guru honorer yang ingin mendaftar untuk mengecek linearitas ataupun mengecek kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran P3K ini di website Kemendikbud itu ada, atau silahkan Bapak Ibu guru dan teman-teman cek di video saya ini. Nah, ini di deskripsinya sudah saya sertakan link download menuju ke drive, silahkan disimpan. Kemudian untuk poin yang kelima, nah ketentuan seleksi administrasi yang kelima, bahwa semua peserta baik guru honorer THK 2 itu adalah tenaga honorer kategori 2. Ini sisa dari guru-guru honorer yang sudah ikut ini ya, seleksi CPNS 2019 bagi yang berumur 35 tahun ke bawah, sedangkan yang 35 tahun ke atas 2019 telah mengikuti seleksi P3K. Nah, sisanya ini masuk sebagai peserta di seleksi P3K di tahun 2021 ini. Ini yang pertama, guru honorer THK 2. Kemudian yang kedua, guru honorer sekolah negeri. Jadi guru-guru yang sudah honor di sekolah negeri, akan tetapi dia tidak masuk di kategori 2 atau biasa sering disebut dengan guru honorer non kategori. Kemudian yang ketiga, guru honorer swasta. Jadi guru yang mengajar yang honor di sekolah swasta di bawah Kemendikbud. Kemudian yang keempat adalah lulusan PBG. Jadi teman-teman yang lulusan PBG tetapi belum mengajar, artinya belum masuk di Dapodik, maka dia juga termasuk kategori atau peserta ya. Nah, keempat peserta ini nantinya melakukan pendaftaran di awal tanggal 31 Mei ya, sampai dengan bulan Juni. Artinya walaupun nantinya ada tesnya atau seleksi kompetensinya itu akan berbeda-beda tanggalnya ataupun waktunya, tapi keempat-empatnya harus mendaftar. Semua calon peserta ini mendaftar di awal. Nanti ada yang masuk di gelombang pertama, yang kedua khusus THK 2 dan guru honorer sekolah negeri. Gelombang pertama ya maksud kami. Kemudian gelombang kedua itu bagi guru honorer THK 2, guru honorer sekolah negeri dan guru honorer swasta dan lulusan PBG itu di tes yang kedua, dan yang tes ketiga sama ya dengan empat peserta ini. Nah, walaupun waktunya berbeda-beda, akan tetapi ketentuannya harus mendaftar semuanya di awal. Nah, sekian informasi dari kami tentang ketentuan seleksi administrasi. Bagi guru-guru honorer, silahkan persiapkan diri terutama untuk menghadapi seleksi administrasi dulu, karena ketika di seleksi administrasi ini sudah tertolak, maka tidak bisa untuk mengikuti seleksi berikutnya ya, seleksi kompetensi baik teknis, kemudian manajerial ataupun sosiokultural dan juga wawancara. Semoga guru-guru honorer bisa menjadi ASN di tahun ini dipermudah. Semoga kesejahteraan semakin layak seperti itu ya. Nah, terima kasih telah menyimak video kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.